Halo semuanya, kembali lagi bersama Kikes Lawyer. Perkenalkan, saya Ben, associate dari Kikes Lawyer. Dan pada hari ini bersama dengan Yudis, managing partner daripada Kikes Lawyer dan juga merupakan seorang expert dalam dunia game dan esports di Indonesia khususnya. Nah, hari ini kita lagi di Tokyo. Kita lagi syuting di Tokyo yang merupakan salah satu negara yang menjadi tempat lahirnya game modern yang terbesar di dunia. Nah, untuk kita mulai ya, kira-kira sebelum kita mulai nih Bang, bisa gak ceritain sedikit mengenai background daripada Kikes Lawyer ini? Oh, bisa dong. Jadi, Kikes Lawyer itu adalah suatu firma hukum yang memang kita berfokus pada industri lifestyle dan entertainment. Nah, kenapa kita di sini nih, Ben, hari ini? Karena sebetulnya di industri entertainment itu kan gradasinya kan ada lumayan besar ya. Betul. Jadi, kalau kita bicara lifestyle dan entertainment tuh bisa ada yang berbentuk film, bisa yang berbentuk musik juga. Nah, salah satunya itu ada yang bentuknya game. Maka dari itu, kita datang ke Jepang untuk menghadiri suatu event yang disebut dengan Tokyo Game Show di tahun 2025. Kalau boleh cerita lebih dikit lagi nih ya, latar belakangnya apa sih kok bisa Kikes masuk ke dunia game sama esports gitu? Dahulu kala itu sebenarnya Kikes itu kan didirikan pada tahun 2016. Nah, kemudian pada waktu awalnya gitu ya, saya ini basically adalah celebrity lawyer. Celebrity Lawyer? Ya, di industri entertainment. Oke. Jadi saya membantu beberapa artis, beberapa public figure untuk mengembangkan bisnis mereka. Oke. Nah, kemudian setelah itu pada tahun 2018-2019, waktu itu saya masih kuliah S2. Oke. Nah, saya kuliah S2 itu kemudian saya balik ke Indonesia. Kebetulan di Indonesia itu sedang mau ada pembentukan ekosistem e-sports yang lebih legit lagi. Oke. Nah, dengan cara apa? Waktu itu pemerintah berpikir bahwa industri e-sports ini sangat besar di Indonesia. Tapi tangan pemerintah itu belum mampu menjangkau ekosistem tersebut. Oke. Sehingga dibentuklah suatu asosiasi di mana e-sports itu menjadi olahraga prestasi. Oke. Nah, pada saat itulah ketika e-sports itu diakui menjadi olahraga prestasi, saya diminta kebetulan sama teman-teman saya dari ekosistem dan dipanggil sama pemerintah untuk gimana kalau kamu datang ke Komisi 10 untuk melakukan penyesuaian nih. Gimana sih caranya supaya e-sports itu bisa dikenal dan setara dengan olahraga-olahraga lainnya. Berarti Bang Yudis ini yang buat hukumnya nih ceritanya? Pada pasal 21 Undang-Undang Keolahragaan, itu kata-katanya itu sama persis sama yang kayak saya ajukan di draftnya. Jadi itu benar-benar tulisan tangan tuh? Itu benar-benar tulisan tangan saya yang tiba-tiba berubah jadi undang-undang. Nah, di situ nanti teman-teman bisa baca gitu ya, di pasal 21 itu, di mana itulah gerbang yang membuka e-sports itu menjadi dikenal seperti olahraga lainnya, seperti olahraga basket, olahraga sepak bola. Berarti sekarang e-sports ini ada induk cabang organisasinya sendiri kayak Iya. PSSI, PBSI. Betul, kayak gitu. Nah, namanya itu adalah Pengurus Besar E-Sports Indonesia. Oh, oke. Nah, di Pengurus Besar E-Sports Indonesia itu saya juga membantu pembuatan regulasi bagaimana penyelenggaraan e-sports di Indonesianya juga. Oke. Gitu. Nah, kemudian dari situ setelah saya cukup punya banyak exposure dan bekerja sama dengan pemerintah, setiap ada hal-hal yang berhubungan dengan gaming, pasti kan kita dimintain pendapat dan pandangan. Ini gimana nih regulasi harusnya dibikin. Nah, dengan track record tersebut, saya kembali diajak sama pemerintah waktu itu untuk bikin proses pembuatan draft peraturan presiden terkait dengan percepatan industri game lokal. Oh, berarti in total berapa tuh kira-kira hukum yang dibuat? Hukum yang udah saya bantu secara kontribusi, secara pemikiran ya, kurang lebih sampai saat ini ada 3. Luar biasa Gitu. deh, 3 guys. Ada 3. Nah, kemudian karena saya udah terlanjur nyemplung nih Ben ya di dalam ekosistem gaming tersebut, ketika saya meeting regulasi, dengar pendapat dengan para stakeholders, dengan para pelaku di industri, makin banyak exposure di industri gaming itu, sehingga nyemplunglah saya dan disebutlah saya sebagai gaming lawyer dari Indonesia. I see. Oke. Nah, semenjak itu mungkin publikasinya lumayan besar, jadi ada beberapa leader-leader dari beberapa negara itu yang mengundang saya karena mereka mau belajar nih. Oh, oke. Bagaimana sih pemerintah itu mengatur ekosistem e-sports melalui regulasinya gitu. Sehingga saya sering diundang untuk memberikan materi sebagai narasumber, memberikan masukan bagaimana suatu negara itu mengatur ekosistem gaming dan e-sports di negaranya untuk mendapatkan impact ekonomi yang lebih maksimal. Wah, menarik sekali. Berarti karena kalau misalnya kita perhatiin ya, beberapa law firm di Indonesia ya, apalagi di Southeast Asia mungkin ya, kayaknya nggak pernah denger tuh law firm dedicated to gaming and esports only gitu. Iya, baru kita, dan ada fun fact-nya Ben, jadi 80% member atau lawyer di Kikes Lawyer ini, itu mereka main game. Termasuk Ben juga main game nggak? Bener. Main game kan? Main game. Game apa Ben yang lagi dimainin sekarang?
Ya Mobile Legends, PUBG gitu-gitu kali ya. Iya gitu. Saya juga main game. Jadi basically saya tuh pemain konsol game. Bahkan our partner yang satu lagi si Valen, dia itu bukan hanya gamer lagi tapi di level udah jadi atlet. Oke. Karena dia udah pernah represent provinsinya dia sendiri waktu itu untuk game CS:GO kalau nggak salah. Game jadul berarti ya. Game jadul di masanya ketika when he was so much younger. Nah, kalau boleh tanya nih ya, ngapain gaming dan esports lawyer dari Indonesia datang jauh-jauh ke Jepang buat ikut tadi acara Tokyo Game Show? Inilah pentingnya. Jadi sebagai bagian dari bisnis appearance kita dan dedikasi kita pada ekosistem gaming internasional, tentunya kita harus hadir pada event-event yang memiliki relevansi dengan bidang kita, gitu ya. Karena mau bagaimanapun kita adalah salah satu pelaku industrinya. Karena kita bukan hanya pihak atau lawyer yang memberikan jasa di bidang gaming, tapi kita juga membantu membentuk bagaimana regulasi itu diciptakan. Oke. Sehingga penting bagi saya untuk memperoleh tambahan tabulasi pemikiran, memperoleh referensi-referensi dari luar, sehingga ketika saya diminta sama pemerintah untuk memberikan masukan, saya sudah punya suatu wawasan yang luas, gitu, global yang, gitu ya, yang bersifat lebih global. I see. Itu kan kita butuh referensi gitu kan. Kita perlu pergi ke negara tempat kita belajar, kita perlu ngobrol dengan banyak orang. Kenapa saya bisa mendapatkan hal tersebut di acara Tokyo Game Show? Itu karena Tokyo Game Show ini sangat komprehensif untuk schedule-nya. Yang pertama itu dia ada business day-nya, business matching day. Business matching day. Business matching itu nanti kita dipertemukan dengan beberapa investor, beberapa pelaku baik itu game publisher maupun game developer, di mana kita bisa bertukar informasi dan mengenali kebutuhan satu sama lain. Jadi apa-apa saja aspirasi mereka itu di masa mendatang tuh seperti apa. Kalau misalnya memang ada suatu game yang memiliki perspektif perkembangan ekosistem bisnisnya secara global, mereka biasanya akan mencari international partner. Nah, ya betul-betul. Itu ada titik di mana kita bisa membuka kolaborasi dengan mereka. Berarti Kikes ini sebagai strategic international partner buat para game developer, publisher, bahkan investor juga di bidang game. Betul sekali. Dari professional positioning kita, Kikes Lawyer juga ketika datang ke event tersebut, kita tidak hanya menampilkan diri sebagai Indonesian law firm base. Tetapi kita sudah mainnya adalah Southeast Asia. Nah, sebenarnya ketika kita datang ke Tokyo Game Show itu, Ben, itu bukan semerta-merta kita datang tanpa persiapan. Tetapi karena Kikes Lawyer ini juga sudah memiliki international exposure yang sudah kita bangun, dan sebelum kita datang ke acara tersebut, kita ini sudah memiliki beberapa asosiasi kantor pengacara internasional, baik itu di Jepang, baik itu di Malaysia, di Thailand, di China, Hong Kong, pokoknya negara-negara dalam regional kita. Kurang lebih seperti itu. Berarti memang Kikes ini udah bukan Indonesian esports and gaming lawyer lagi, tapi udah Southeast Asia esports and gaming lawyer. Ya, karena itu memang karena memang pada kenyataannya meskipun kita base di Indonesia, memang banyak klien game publisher yang datang ke Indonesia ya, untuk mendapatkan Indonesian market. Itu klien-klien kita di industri gaming memang sampai saat ini 60-70% itu adalah game publisher asing. I see. Gitu. Jadi memang exposure kita sudah di skala yang lebih internasional. Dan yang kedua pun ketika saya diminta untuk jadi pembicara, saya justru sebenarnya lebih sering jadi pembicara di luar negeri dibandingkan di Indonesia. Gitu. Kalau di Indonesia mungkin lebih kayak narasumber karena diminta organisasi lah gitu. Yang benar-benar untuk penghargaan secara profesionalnya ya, yang maksudnya secara profesional saya diminta untuk jadi pembicara itu justru dari luar negeri. Nah, ngomongin tadi nih, kita udah bahas mengenai business matching ya. Kira-kira di Tokyo Game Show tuh ada apa lagi tuh yang Kikes alami gitu di sana? Selain business matching, jadi hari berikutnya itu ada public day. Public day. Berarti ini dihadiri semua orang ya? Semua orang hadir gitu. Nah, ini kalau untuk yang pertama, untuk yang sesi pertama itu adalah khusus para stakeholdersnya. Kalau hari kedua ini sebenarnya secara umum publik dan para stakeholder juga bisa datang, namun dengan ekspektasi dan nuansa yang lebih kepada menikmati game-game yang baru. Berarti lebih ke mungkin kayak pameran kali ya? Pameran game gitu. Yeah, so basically people go there for having fun. Asik berarti dong ya? Asik banget. But kalau previous day people go there for business, but the second day people go there for having fun. I see. Jadi itu seru banget. Dan for your information guys, pada saat acara public day tersebut itu memang agak berbeda ya dengan bisnis matching day di hari yang sebelumnya. Bahkan dari beberapa negara memang mengkhususkan diri, mereka sengaja untuk mengelompokkan atau mengumpulkan dulu game-game potensial yang untuk diperkenalkan secara global itu didatangkan di acara tersebut. Jadi nanti kita tuh bisa lihat di sana tuh ada beberapa
yang tulisannya itu game from misalnya dari Brazil. Dari Indonesia, di Indonesia. Of course dari Indonesia ada, kita Wow. nggak akan ketinggalan. Dan kita juga berterima kasih atas dukungan dari pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian Ekonomi Kreatif karena sudah mendorong, kemarin tuh ada 10 game ya Ben ya kalau nggak 10 salah. kalau nggak salah ya. Ada 10 game dan ada juga sekitar 2 atau 3 ya game indie, ada 3 Dua. ya? Ada 2 ya. Ada 2 game indie anak Indonesia nih guys yang bahkan itu tuh sebenarnya di luar dari dukungan pemerintah, tapi dia memang sengaja dari promotor acaranya ya, Iya. itu diundang khusus karena memang game mereka ini dianggap signifikan dan mampu bersaing di kancah internasional dengan game-game ini lainnya. I see. Karena memang kalau saya dengar-dengar ya dari beberapa klien Kikes nih di dunia gaming dan esports, memang sebenarnya game indie di Indonesia itu tuh pesat banget perkembangannya ya. Lumayan. Dan banyak publisher atau developer bahkan dari luar negeri itu tuh yang kontak developer game indie gitu di Indonesia untuk bisa diajak kerjasama dan sebagainya gitu ya, karena memang perkembangannya pesat dan ide-idenya tuh fresh gitu ya. Ya. Luar biasa sekali. Nah, Kikes ini kan yang tadi kita udah bahas ya, gaming dan esports lawyer di Southeast Asia. Dan tadi kita udah ikut public day, business matching, dan tentunya pasti bakal membawa manfaat dong buat kita dong. Tapi kalau saya boleh tanya nih, kira-kira pelajaran apa sih yang kita bisa dapatkan nih dari kita jauh-jauh dari Indonesia datang nih ke Jepang sebagai gaming dan esports lawyer? Yang pertama itu adalah tentunya karena kita lawyer dan kebetulan memang saya yang membantu pemerintah untuk mensumbangsihkan pemikiran dan aspirasi serta kompetensi saya di bidang hukum terkait dengan industri ini. Pasti saya akan bilang itu terkait dengan regulatory framework. Oke. Jadi lebih tepatnya adalah yang pertama itu banyak fenomena-fenomena di dalam industri gaming dan di dalam industri pop culture sebenarnya gitu ya. Yang itu tuh dari kacamata atau sudut pandang hukum Indonesia belum bisa ditangkap secara lugas. Seperti Oke. contohnya itu ada gacha. Ben tau nggak? Gacha itu apa? Itu kan yang putar-putar itu kan? Yang putar-putar itu kan kalau mainannya kan. Tapi Aha. kalau di industri game itu biasanya kalau kita main mau dapetin suatu skin gitu ya. Oh, lebih ke mungkin undian gitu ya? Kayak undian Iya, gitu. iya. Nah itu tuh kadang itu dapatnya tuh gimana? Kita harus tapping terus sampai diamond atau koin Iya. tuh habis berapa gitu kan? Betul, Habis betul, berapa betul. ribu gitu kan? Kayak banyak banget. Kalau di Indonesia itu belum ada ketentuannya. Sedangkan di Jepang itu sudah ada ketentuan bagaimana hukum perlindungan konsumen itu I see. melindungi hal tersebut. Karena mungkin gacha di Jepang itu banyak banget ditemuin ya. Bahkan di supermarket, di pinggir jalan itu udah gacha semua. Itu gacha semua, I betul. see. Gacha kalau di Jepang itu sudah ada ketentuan perlindungan konsumennya. Oke. Kita udah tahu gacha ya. Gacha itu yang kalau dalam game kita tuh harus kayak ngeklik beberapa kali untuk dapetin suatu skin. Nah kita nggak Betul. tahu nih di klik yang keberapa, di diamond habis yang keberapa, di koin yang habis keberapa, baru dapet tuh si skin itu tuh. I see. Karena mungkin kadang-kadang sebenarnya cuma ada 8 pilihan, tapi seharusnya kan probabilitasnya kan 1/8 kan. Sebenarnya harusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang tuh enggak ada ya. yang bisa dapat 2 kali gitu kan. Kayak Iya, misalnya iya. item yang nggak terlalu kita butuhkan dalam suatu game itu dapat itu terus gitu. I see, Si I see. item yang nggak berguna itu dapatnya itu terus. Nah, kalau di Jepang itu minimal proteksinya tuh ada 2. Yang pertama adalah mereka harus menginformasikan persentase perolehannya. Oke. Jadi itu, nah kalau di Indonesia kan itu kan nggak ada. Itu kan kayak gacha ya pencet-pencet aja. Oke, Gitu kan. Nah, sedangkan kalau di Jepang itu dia harus dikasih tahu. Misalnya untuk skin A, skin B, atau item A, atau weapon A gitu ya. Itu dikasih tahu. Ketika kita muter itu persentasenya itu berapa. Itu dikasih tahu. Oke. Yang kedua, itu dia tuh ada mekanisme batasnya. Oke. Jadi kita misalnya nih, kita dibatasin untuk nggak boleh gacha itu maksimal 1 hari itu 10 kali. Gitu. Oke. Nah kalau di game-game di Jepang tuh biasanya dibuat seperti itu. Oh. Nah itu kalau di Indonesia kan kita aja nggak ngerti apa itu gacha. Apalagi kalau misalnya kita lihat di Indonesia ya, gacha itu kan sebenarnya kalau misalnya kita bicara gacha dalam ketentuan pasal 1320 itu kan ada suatu ketentuan di mana suatu transaksi itu akan bisa dilaksanakan, akan bisa dianggap mengikat bagi kedua belah pihak kalau misalnya objeknya itu pasti ya. gitu kan. Nah sedangkan gacha ini kan tidak memberikan aspek kepastian. I see. Gitu kan. Berarti di Indonesia gimana tuh ya? Implementasi gacha gitu? Kalau kita lihat dari dasar hukumnya sebetulnya gitu ya, jangankan memproteksi dari aspek perlindungan konsumen, menurut saya itu bisa ditafsirkan sebagai suatu transaksi yang bahkan tidak halal kalau di Indonesia. Oh gitu? Gitu. Gacha itu, mekanisme gacha yang memperoleh sesuatu tanpa kepastian, itu bisa dianggap sebagai suatu goror. Goror itu adalah akad yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang signifikan mengenai objek pelaksanaan suatu akad tersebut. Oke. Nah, misalnya nih kita mau suatu skin gitu kan.
Nah, tapi kan ketika kita dengan masuk ke dalam sistem gacha itu kan tidak ada kepastian. Kita maunya skin itu tapi dapatnya yang lain terus. Iya. Gitu. Nah, itu bisa menjadi memang Garor itu tidak langsung dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang haram, tetapi itu dianggap sebagai sesuatu yang dapat membatalkan akad. Bahkan bisa ditafsirkan lagi sebagai sesuatu yang mendekati perjudian karena ada aspek ketidakpastian tersebut. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang mungkin kita bisa belajar dari Jepang gitu. Belajar dari Jepang, dan kita bisa diskusikan secara internal di Indonesia gitu ya. Bagaimana kita approach kita terhadap hal tersebut. Karena percaya atau enggak Ben gitu ya, mekanisme gacha ini sebenarnya kalau secara bisnis itu menguntungkan. Karena karena sebenarnya dua arah ya. Orang itu, kemarin saya ketemu dengan teman-teman saya orang Jepang juga. Mereka tuh lebih suka gacha justru daripada membeli sesuatu yang pasti. Karena ada ininya kan, kayak excitement. The level of excitement itu beda gitu. Ya. Sedangkan dari kacamata pengusaha, orang itu pasti akan lebih tertarik untuk dapetin sampai titik dia yang mau dapetin. Sehingga uang akan keluar terus di situ gitu kan. Nah, sebenarnya ini kan ada peningkatan excitement dan termasuk juga ada perputaran ekonomi yang sebenarnya cukup baik. Nah, kalau itu bisa kita serap berdasarkan culture dan regulasi di Indonesia, menurut saya itu menjadi hal yang cukup baik ya. Berarti benar ya. Berarti salah satu hal yang kita bisa pelajari gitu ya, itu mengenai regulasi mengenai gacha gitu ya. Betul. Dari Jepang gitu. Kira-kira ada lagi gak nih selain itu? Ada lagi di Jepang itu kita ada juga e-sports licensing. Kalau di Jepang itu e-sports licensingnya itu license-nya dibelikan kepada atlet e-sports. Memang kalau di Indonesia belum ada? Kalau di Indonesia itu sebenarnya udah ada. Nah, ini karena saya yang bikin regulasinya, saya udah membuat itu sebetulnya. Cuman gitu? Cuman mungkin dalam prakteknya itu belum dilakukan. Kalau di Indonesia itu ketentuan mengenai lisensi atlet e-sports itu harusnya ada dibuat di dalam suatu aplikasi. Gitu. Apa tuh aplikasinya? Aplikasinya Kartu e-sports Indonesia. Aplikasinya itu aplikasi yang harusnya diterbitkan oleh rekanan pengurus besar e-sports Indonesia ya. Nah, boleh gak nih saya kasih pertanyaan terakhir mungkin ya? Kan yang saya lihat nih dari perjalanan kita di Jepang ya, di pinggir jalan, di kereta atau di bus gitu ya. IP Jepang seperti itu, anime atau game itu melekat kuat gitu di pop culture mereka. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin yang kita lihat ya, IP karya anak bangsa, game karya anak bangsa itu belum melekat sebegitunya gitu pada pop culture kita gitu. Justru mungkin kita ada pop culture tapi dari luar gitu. Ada tapi dari luar. Iya. Nah, kira-kira ini hal yang bisa kita pelajari gak nih dari Jepang nih? Ini mungkin lebih tepatnya pesan yang ingin saya sampaikan kepada para stakeholders ya, baik itu dari pemerintah maupun pengusaha di industri gaming dan IP-based companies. Sebenarnya bagusnya Jepang itu mereka konsep berpikirnya itu sudah globally minded. Jadi di negaranya mereka dulu itu mereka sudah mengakar kuat, baru itu diekspor sama mereka. Nah, kalau di Indonesia itu intellectual law property-nya terkait dengan awareness-nya itu perlu ditingkatkan lagi. Karena awareness terhadap intellectual property yang dipandang sebagai suatu aset manajemen dan sebagai aset monetization, itu kadang orang masih belum relevan. Kadang orang masih mikirnya kayak, ya udah bikin dan sampai pengetahuannya itu dibatas pada pendaftarannya. Padahal ketika kita melihat intellectual property itu sebagai suatu aset dan berdasarkan konstruksi hukumnya juga, itu derivasinya banyak sekali. Misalnya intellectual property law itu kan di Indonesia kan ada klasifikasinya kan, ada copyright, ada trademark, ada rahasia dagang, ada satu lagi paten. Terus ada lagi beberapa kayak misalnya desain industri gitu kan, dan ada teman-temannya, ada klasifikasinya. Yang mana sebenarnya ketika kita menerbitkan satu intellectual property asset itu sebagai seorang pengusaha seharusnya kita bisa melihat satu aset ini dari semua klasifikasi intellectual property di bawahnya. Gitu. Karena secara hukum itu memang diperbolehkan, dan itulah kadang orang yang awareness-nya tuh masih belum ada. Bagaimana mungkin kita mau mengembangkan aspek bisnisnya sampai ke sana kalau tahu aja kita masih belum. Gitu kan? Makanya ini adalah suatu hal yang sebenarnya saya juga masih terus mempromosikan dan memperkenalkan hal tersebut kepada ekosistem gaming di Indonesia. Apa tuh? Mungkin ada istilah khususnya gitu? IP monetization sih paling. IP monetization gitu ya. Nah, kemudian masalah di Indonesia itu jangankan IP monetization, di Indonesia aja banyak nih klien-klien kita juga yang minta diskusi gitu kan. Kadang IP ini masih rebutan, baik itu rebutan antara para pemegang sahamnya, ada juga IP yang udah didaftarin bareng-bareng tapi ternyata salah satu pihaknya justru pakai IP-nya itu di luar standar. Kayak gitu ya. Ada juga yang masih bingung nih, ini kalau misalnya yang direktur minta ke pegawainya untuk bikinin suatu IP tertentu, ini punya direkturnya atau punya si pegawainya nih? Ada juga yang masih nanya kayak begitu. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang perlu kita
menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk membantu mengadvokasi hal tersebut, untuk kita bantu juga melalui banyak dari small talks, dari percakapan-percakapan profesional pada event-event pertemuan networking, termasuk juga mungkin pada momen-momen di mana saat kita diminta untuk jadi narasumber. I see.